Selamat mendengarkan podcast ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Dari kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, saudaraku sekalian. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Ayat yang ketiga kita mulai, saudaraku. Dan ayat yang keempat. Kolose pasal 3, ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Injil kita menemukan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kedengarannya aneh dan sulit dipahami dengan pikiran atau nalar umum. Tetapi kita tidak boleh takut untuk meneliti setiap ayat dalam Alkitab. Seaneh, sesulit apapun pengertian ayat itu. Dan kita harus berani dengan sungguh-sungguh mengenakan atau melakukan kebenaran yang tertuang di dalam ayat itu. Demikian pula dengan Kolose pasal 3 ayat 3 dan keempat ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa artinya, saudara? Kita harus mengerti maksud ayat Alkitab ini. Sebab orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kematian di dalam Tuhan adalah orang-orang yang dimuliakan. Tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Perhatikan Kolose 3 ayat yang keempat. Mari kita baca kembali. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita akan dinyatakan dan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita belajar, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan kematian di sini. Kematian di dalam Tuhan. Kematian dalam Tuhan adalah usaha untuk memadamkan atau mematikan segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mematikan, meniadakan sama sekali. Ada dua kelompok. Saya membagi dalam dua bagian. Tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang pertama, yang bertentangan dengan moral umum. Yang bertentangan dengan moral umum. Moral atau etika umum. Saya kira tidak perlu mengajarkan ini secara detail kepada saudara karena di dalam masyarakat kita sudah sering mendengar orang tua kita, agama-agama dan etika secara umum telah kita pahami. Bertentangan dengan moral etika umum, bertentangan dengan kesantunan umum. Kalau orang Kristen sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral atau etika umum,
dia tidak bisa menjadi saksi. Dia tidak mungkin menjadi anak Allah. Yang kedua, saudaraku, bertentangan dengan pikiran dan perasaan Allah. Bertentangan dengan moral atau etika umum, ini menyangkut kejujuran, saudaraku, ya, menepati janji, ya. Orang yang masih minum minuman keras bertentangan dengan etika umum. Hidup dalam perselingkuhan bertentangan dengan moral umum, saudara. Korupsi, ya, atau hal-hal yang akan menjadikan seseorang tersandung, saudara. Misalnya saudara di restoran lambat dilayani, meja lain yang baru datang sudah penuh makanan, sedangkan meja saudara masih kosong. Gimana reaksi saudara? Secara etika umum atau kesantunan umum bagaimana? Kita bisa berkata kepada pelayan restoran, "Mbak, kenapa lama ya?" Atau "Cik, masih lama ya?" Beda dengan, "Pak, kok lama sih?" Beda. Yang sok jagoan tuh begitu. "Lama sih, Cik, bisa lebih lama lagi ya sih?" Ya ini saudara, yang bertentangan dengan moral umum harus dimatikan, saudaraku. Kalau bapak-bapak suka pergi ke tempat-tempat yang tidak pantas, mulai hari ini matikan. Ayo pergi. Enggak. Biasa. Enggak. Kenapa? Aku udah mati. Hah? Maksudnya si Rudi udah mati untuk ke tempat itu. Ibu-ibu juga biasa seminggu 3 kali ke mall. Kalau enggak vertigo dia. Bukan enggak boleh ke mall, tapi kalau tiap hari mesti ke mall belanja terus, ini maunya apa? Padahal pulang cuma membawa seikat kangkung. Muter-muternya itu, saudaraku, setengah hari. Ada ibu-ibu yang diajak ini, ajak situ, hari ini arisan panci. Besok arisan mesin cuci. Besok arisan tas merek apa. Orang-orang begitu ya, memboroskan waktu dengan sia-sia. Matikan. Itu merusak spirit saudara, matikan. Anak-anak yang selama ini melawan orang tua, matikan mulutmu. Orang tua ngomong sepatah, anaknya 2. Orang tuanya 2, dia 4. Kayak berang-berang. Orang tuanya pakai pistol, dia pakai M16. Jadi rainbow dia. Sekarang matikan. Ya anak remaja, pemuda, udah pinter ngomong. Wah, dulu kamu ya nggak bisa ngomong. Kamu cuma bisa bilang mama, papa, You diajarin mama, papa ngomong. Sekarang pinter ngomong, you lawan orang tua. Coba. Ini puhaulah. Ini moyunga. Mampus loh kalau nggak berhenti. Sebab Tuhan berkata, berbahagialah orangnya yang menghormati dan mencintai orang tua. Tapi tentu sebaliknya, tidak diberkati dan tidak bahagia orang yang tidak menghormati orang tua.
tutup mulutmu. Mama, Mama bilang, kenapa sih nggak ngomong? Ngomong! Mulutmu ngomong! Suruh Om Eras mati. Hah? Ngomong! Coba bilang sekarang, Mama salah nggak? Ngomong! Ngomong, Mama salah nggak? Ya, yang Mama nyanyi aja, selidiki aku. Suami-suami yang tangannya ringan, nampar istri, mulutnya jahat, kasar, bertobat. Matikan. Itu nggak gampang. Tidak satu hari. Ini baru di sini, saya belum masuk ke sini. Ini baru di sini. Kalau yang pertama ini saudara gagal melakukan, artinya selalu hidup bertentangan dengan moral umum, saudara nggak bisa masuk ke sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang suka pukul kalau ngomong cepet. Itu loh mulutmu itu loh. Hati-hati saudara. Nah, ibu-ibu juga. Ibu-ibu tuh kadang-kadang nggak mukul pakai tangan, tapi pakai mulut. Bukan gigit loh. Mulut. Mam, mana? Gulanya di mana? Tuh, matanya di mana sih? Tuh sendiri loh. Matanya dasar. Suami juga nggak sejahtera. Aduh. Coba ada ibu-ibu yang seperti ini di sini. Coba angkat tangan coba. Kenapa enggak tenang? Mam, mana gulanya? Sini Pak, aku bikinin. Gitu saudaraku, jangan. Ini loh. Matikan semua yang secara etika umum itu sudah tidak baik. Ya, secara hukum Tuhan jangan membunuh, ya, hormat orang tuamu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesama dan lain sebagainya. Secara umum dulu mesti beres. Ini juga tidak gampang bagi orang-orang yang sudah biasa liar, itu nggak gampang. Nggak gampang. Ini nggak gampang. Ada pria-pria yang kalau ketemu wanita cantik sudah tua-tua masih itu nggak ngelihat, nyapu namanya. Sekarang harus bertobat. Najis. Om, najis. Ponakan. Gitu. Maka jangan sampai ya, sudah tua-tua masih. Sudah tua-tua itu matanya lentur banget. Saya pernah cerita dan saya ingatkan, ini tidak akan pernah saya lupa rupanya. Waktu saya masih muda, diundang khotbah di persekutuan doa. Habis khotbah, namanya juga masih muda, saya duduk di pojok. Wah, itu pesertanya persekutuan doa itu berdiri terus peluk-pelukan cipika-cipiki. Ya saya kan nggak kenal, masa ikut cipika-cipiki. Saya diam ngeliatin. Saya lihat ada bapak-bapak udah tua. Dia begini. Dia cari nona-nona yang pioliang. Gila, saya lihat. Dia begini. Terus ada nona-nona cantik begini. Dia bukan pipi, hidung, pok, untung gak kena bibirnya. Aduh, ini bapak dari jauh saya. Tua-tua keladi. Makin tua makin kurang ajar. Tiung-tiung, wah lentur banget ini. Begitu mati, mata sebelah yang nutup. Tiung. Nah, tapi bukan berarti nanti kalau ada orang mati mata sebelahnya tertutup berarti dia genit. Belum tentu.
Mungkin waktu dia mati sakit mata ya. Sebelahnya nutup, sebelahnya tidak. Tiung, 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 tiung. Jadi begini. Itu kalau yang melayat lihat bisa gini. Sebab begini, mana ada orang mati begini. Jadi orang melayat, kenapa? Dia main mata sama aku. Dia bukan main mata, memang sebelahnya ketutup, tolol. Pak Pendeta, kenapa? Tolong dong, itu mata akum saya, opah saya ditutup. Udah nutup, belum Pak Pendeta. Sebelahnya, ya, coba saya lihat. Om, lupakan Om. Piu, kasih. Saudara ketawa ya. Saya kebetulan laki-laki. Maaf, bukan kebetulan. Saya diciptakan Tuhan laki-laki. Maksud saya accidentally ya, enggak ya. Tuhan mengkreat saya laki-laki. Saya tahu laki-laki bagaimana ya. Kita harus berani mematikan, Pak. Kita tua-tua begini kita bisa bedakan mana cantik, mana geradakan. Tapi kita mau menyenangkan Tuhan. Harus ini. Harus benar. Saya pernah potong rambut di Surabaya. Potong rambut. Yang potong rambut ngomongnya jorok-jorok. Om alamatnya mana? Itu betul. Om nginep di mana? Terus ngomong jorok-jorok. Saya pura-pura nggak tahu. Kita tergoda loh menyambut. Anda menjual, kami membeli. Tapi kita mau matikan. Kita pura-pura nggak tahu padahal kita tahu. Matikan, saudara. Saya kira masih ada bapak-bapak yang ada gelora dagingnya yang membuat hidupnya tidak santun. Matikan. Jangan hanya padamkan sementara waktu. Jalan sama istri, matanya bagus begini. Begitu ada istri, dia nggak takut Tuhan. Oke. Matikan. Ada bapak-bapak yang dagingnya masih kuat? Masih? Ada? Nggak ada. Puji Tuhan. Nggak ada yang ngaku maksud saya. Ibu-ibu senang ya Pak Eras ngomong ini senang ya. Terus Pak hajar Pak, habisi Pak, matiin Pak suami saya. Emang gua sini mematiin lagi lu, gua matiin dagingnya. Seperti saya berusaha mematikan daging saya. Kalau tidak mulai sekarang tidak bisa Pak. Ini saudara, bertentangan dengan moral umum. Jadi pegawai negeri yang jujur walaupun Anda nggak kaya. Jadi karyawan yang jujur. Hormati pimpinanmu, setia kepada perusahaan di mana kamu bekerja. Jangan hanya karena gaji, tapi karena pengabdian. Tuhan berkata, ya, bekerjalah, lakukan tugasmu seakan-akan untuk Tuhan, walaupun itu di perusahaan yang memiliki bukan orang Kristen. Tuhan mengajar begitu. Secara moral umum harus benar. Bapak Ibu yang kalau masuk kantor selalu terlambat. Secara kesantunan sudah nggak benar, saudara. Kalau ada bos kerja, nggak ada bos baca koran. Itu kan mental moral umumnya sudah buruk. Ya. Kalau berkendaraanlah yang baik. Dulu saya masih suka nyolong loh. Naik, masuk bus, jalur Transjakarta. Udah, lampunya karena plat mobil saya polisinya ada unsur aparat. Jadi begitu lihat begitu polisi pura-pura nggak lihat. Begitu mobil orang, tapi kalau mobil saya
Cuma satu kali ada orang ditangkap, giliran saya, wah nggak enak. Waduh nggak enak. Nggak bener. Sekarang udah lama sih, udah bertobat. Jalan yang bener. Supir saya beberapa kali masuk jalur busway. Saya bilang, kamu kok di sini? Disuruh Pak tadi sama polisi. Oh itu boleh. Sering-sering begitu. Disuruh, memang disuruh. Memang disuruh. Jangan karena kita buru-buru dilarang U-turn ya. Muter. Karena buru-buru muter. Udah, nggak apa-apa. Demi pekerjaan Tuhan. Khotbahnya melanggar hukum terus khotbah, saudaraku sekalian. Kan nggak bener. Ayo terus. Biarpun muternya 200 meter, lebih baik kita di sana. Kesantunan umum mesti baik. Kalau orang antri, antrilah. Jangan kita antri orang berkata, Pak mau cepet kan? Nggak usah, ini kasihan orang-orang ini. Kalau perlu ada orang buru-buru, sini Bu, anaknya kasihan, sini Bu depan, sini. Kalau perlu begitu. Kesantunan umum harus benar. Kalau ini belum benar, lucu saudara. Di jalan orang ajak ribut, nggak usah ribut. Sorry Mas, sorry Pak. Dia yang salah, dia yang melotot. Kalau dulu, sini buat culakmu. Sekarang, ya wes, sorry Mas. Oke, yuk. Lu yang salah. Yuk. Orang jadi bingung, dia nabrak terus kita, yuk aja. Oh dulu nggak mau saya begitu, nggak mau. Dia dari muka saja orang model begini. Dalam banyak hal, bercanda kita pun mesti benar. Itu kalau dengan teman-teman makan di restoran, rebutan bayar. Saya juga dibayari terus puhau ise. Ini tahu nggak puhau ise lah. Dibayarin terus nggak enak pekewo. Nah satu kali saudara, saya masuk restoran, ini banyak orang, banyak sekali. Mungkin di atas 20, itu kita pas lagi pergi luar kota. Saya langsung taruh duit, jas. Udah makan. Ada satu di antara mereka, ibu-ibu suka bayarin dia. Kata, Cik, mana? Kembaliin. Nggak boleh gitu. Saya datang. Cik, dan muka saya. Kenal nggak? Saya bisa tutup restoran ini. Pegawainya bilang, Pak jangan Pak, kita kerja di mana? Gitu loh. Mana muka saya mirip anggota DPR lagi. Waduh, dia saya bercanda, tapi yang terima serius. Ini encik ketakutan. Ya, Pak. Saya yang bayar. Sejak itu saya jatuh hati. Aduh Tuhan, aku tadi bercanda. Saya mau ketawa, udah malu, udah terlanjur bercanda. Encil muka saya. Kenal nggak siapa ini? Kenal nggak? Enggak. Saya bisa tutup restoran ini. Oh iya Pak. Iya Pak. Sampai pegawainya berkata, Pak jangan Pak, kita kerja di mana? Aduh, bercanda aja nggak pantas gitu. Sejak itu kapok saya. Kesantunan kita pun juga rusak walaupun bercanda. Yuk kita belajar yuk, amin. Sehingga dimanapun kita berada, kita itu membawa keharuman. Saya sudah katakan tadi sebenarnya tidak perlu belajar. Tapi ada orang-orang yang mesti diberi contoh. Baru ngeh. Sebab pulang dari gereja, baru keluar pintu gerbang. Berebut aja, bisa lo celeng lo, bisa berantem coba. Padahal di gereja baru ke saudaraku. Kesantunan umum mesti bener. Naik mobil yang bener, naik motor yang bener, lampu merah berhenti. Jangan gak ada polisi, hajar saja. Jadi buta warna kabeh. Nah sekarang masuk di sini, bertentangan dengan pikiran perasaan Allah. Mungkin secara etika umum tidak melanggar. Secara etika moral umum baik. Tapi di dalam perspektif atau sudut pandang Tuhan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ini saudara. Di sini dibutuhkan kepekaan seseorang.
Yuk kita buka Yakobus yuk. Kita baca kitab Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 kita mulai, saudaraku. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, nggak salah dong, nggak salah dong, tidak melanggar moral, etika umum, tidak merugikan siapapun, apalagi hukum Tuhan, tidak ada yang dilanggar. Benarkah ini? Teruskan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Terus. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup. Jika Tuhan tidak menghendaki, kami akan mati. Jadi kalau Tuhan menghendaki kami hidup, kami harus selalu mempersoalkan, apakah Tuhan menghendaki apa yang kulakukan ini? Hidupmu seperti uap. Maksudnya adalah, jika kamu memperkarakan, mempersoalkan setiap keputusan dan pilihanmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan membimbingmu, mendewasakanmu, supaya disingkat umur hidupmu, kamu bisa menjadi anak-anak Allah yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang dimatikan bukan hanya hal-hal yang bertentangan dengan moral umum, tapi yang bertentangan dengan pikiran perasaan Allah. Kita merasa berhak mengambil keputusan, merasa berhak mengambil pilihan, dan bertindak sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya kamu mesti berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini bukan semata-mata untuk memuaskan hati Tuhan atau sikap hormat kepada Tuhan, tapi juga untuk keselamatanmu, because you don't know about tomorrow. Sebab kamu tidak tahu hari esokmu itu apa dan bagaimana. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Jika Tuhan tidak menghendaki, kami tidak hidup. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup. Dan jika Tuhan menghendaki, kami berbuat ini, berbuat itu. Semua di dalam kontrol Tuhan. Semua dalam monitor Tuhan. Bukan monitor kontrol kita, saudara. Bapak Ibu pasti pernah menasihati anak-anak dengan kalimat ini. Atau paling tidak sebagian saudara. Dan kita pernah juga orang tua berkata begini. Nak, ingat ya, kamu di rumah orang. Betul? Kamu di rumah orang. Ingat ya, nak. Kalau di rumah sendiri, tempat tidur mama sudah rapi-rapi. Kita tidur di boom. Buka kulkas, bread. Lihat coklat, dus. Potongan apel siapa? Jess. Minuman. Di rumah sendiri. Di rumah orang, nggak boleh. Diam. Ya lihat ada kue bulan. Ada telur asinnya, nongol kuning-kuningnya. Ouch. Tapi ingat mama bilang, di rumah orang. Fit, ya tak? Ayo makan kue bulannya. Makasih tante. Makasih. Ayo ambil. Makasih tante. Makasih. Ayo. Iya deh tante. Udah nolak 2 kali, ketiga dia jalan. Sambil dalam hatinya berkata, dia tahu apa yang aku mau. Di
5 orang ngobrol ketawa-ketawa, terus ngantuk-ngantuk ini. Lihat tempat tidur, nggak bisa apa-apa. Dulu kita suka-suka kita sendiri. Tapi sekarang nggak bisa. Jika Tuhan menghendakinya. Baru semalam salah seorang berdialog dengan saya. Ini termasuk orang dekat. Dia bilang, Pak, sejak ikut Bapak kok jadi rumit hidup saya. Wah. Saya terus terang jealous, Pak. Wah, kenapa? Teman saya, Pak, mau pindah ke Singapura, Australia. Pindah ke Australia, anaknya mau kemana? Gampang gitu loh, Pak. Tapi kalau kita mau pindah ke kota, dia mau buka usaha di kota lain, masih maju mundur. Tuhan menghendaki enggak? Ya, itu benar. Saya berkata, itu benar. Sebab sejak kita menyadari siapa kita, aku makhluk ciptaan. Apalagi aku anak tebusan. Berarti kita seperti di rumah orang, bukan di daerah tak bertuan. Sebenarnya di rumah pun kita juga harus tunduk kepada orang tua, anak-anak. Ada tuannya, nggak boleh suka-suka kan? Apa ada anak yang pulang nggak bilang, pergi nggak bilang? Kita sering dengar orang berkata, kamu bisa hargai orang tua nggak? Kamu bisa hargai orang tua nggak? Orang tua masih hidup, pergi bilang, pulang kapan? Gitu kan. Apalagi Tuhan yang menjadi majikan rumah yang besar ini. Dulu kita liar, sekarang yuk jangan liar lagi, saudara. Ayo kita jangan liar lagi, saudara. Dulu kita suka-suka, sekarang tidak boleh. Kita selalu berkata jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki. Karena kita mau menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan. Jika Tuhan menghendaki, artinya semua keputusanku, semua pilihanku harus sesuai dengan pikiran, perasaan Tuhan. Filosofinya adalah the Lord is my law. Tuhan adalah hukumku. The Lord is my law. Tuhan hukum. Makanya kamu telah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Jika Kristus adalah hidup kita, Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. The Lord is my law. Hanya orang-orang yang mati di dalam Tuhan, menghidupkan Tuhan di dalam dirinya, sehingga bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Orang-orang yang dimuliakan. Ini kualitas tinggi, saudara. Value orang percaya atau manusia itu di sini. Kalau value menurut ukuran manusia kan, harga baju, perhiasan, merek tas, mobil, rumah, penampilan, itu akan lenyap dibakar api. Tetapi value orang percaya ketika setiap langkahnya sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tiap hari kita belajar, saudara. Nggak bisa cuma sepotong hari Minggu kita ke gereja. Tidak akan berubah secara signifikan, saudara. Kalimat berikutnya, ayat berikutnya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Itu sombong loh. Masa Pak? Itu kesombongan. Ketika kamu tidak mau tunduk, itu kesombongan. Seperti prinsip filosofinya kuasa gelap, iblis, setan, Lucifer, Hilal bin Sahar, yang berkata, aku mau, aku ingin. Aku mau, aku ingin. Aku mau, aku ingin. Congkak, sombong. Kenapa bisa? Sebab jika sudah berkata,
aku mau, aku ingin. Aku mau berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal. Tanpa sadar kamu mengatakan, I am the law. Kamu mengatakan aku majikan, aku tuannya, bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, di dunia ini kita dilatih untuk menjadikan Yesus Tuhan. Cuma 70 tahun, seperti uap. Kenapa kita tidak mau sungguh-sungguh? Dengan congkakmu dan apa? Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kemegahan salah. Terus? Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau tidak tahu bagaimana, Pak? Jika seorang tahu bagaimana berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, berdosa. Bagaimana, Pak, kalau dia tidak tahu? Ini kalau untuk orang non-Kristen tidak berlaku. Sebab dia tidak tahu. Tetapi saudara dan saya harus tahu. Roma 12 ayat yang kedua, supaya kita mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Harus tahu. Jika seorang tahu bagaimana berbuat baik, ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau nggak tahu, Pak, nggak boleh nggak tahu. Kalau anak tetangga berbuat salah, nggak ada urusan sama orang tua. Tapi kalau orang tua punya anak di rumah itu, dia harus tahu apa maunya orang tua. Jangan dicari-cari, si itu mana ya? Kok belum pulang? Ya mama nggak tahu. Si Anton kan pergi. Loh, kemana? Ke Ukraina. Buset, berapa lama? 2 minggu. Kok nggak bilang-bilang mama papa ya? Gimana orang tua kalau punya anak macam begitu? Keluar rumah saja paling tidak, Mam, aku pergi, Mam. Nggak usah tanya kemana, sebut mamaku pergi, Mam, ke kampus. Mamaku pergi ke ulang tahun temen. Pulang jam 10 ya, Mam. Itu anak yang baik. Bukan shoot ngilang. Shoot lenyap, shoot muncul lagi. Kamu kayak komodo. Jika Tuhan menghendakinya, Bapak Ibu saudaraku sekalian, maka sebenarnya firman Tuhan itu secara tidak langsung memaksa kita untuk mengerti kehendak Tuhan itu apa dan melakukannya, saudara. Nggak tahu bagaimana kekristenan telah mengalami degradasi yang hebat. Misalnya begitu. Mari kita melayani Tuhan. Itu dimaknai dengan menjadi pendeta atau pergi gereja jadi aktivis. Miskin sekali kan. Apa itu namanya melayani? Mari kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Memberikan perpuluhan, kolektor, udah. Mempersembahkan sesuatu. Ngawur kan? Bahwa Tuhan menghendaki segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Sebab kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Telah rusak gitu. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan selamat. Percaya itu apa? Ya percaya saja. Yesus juru selamat. Itu kan baru percaya identitasnya. Mr. Obama itu Presiden Amerika, you percaya. Itu baru percaya identitas Mr. Obama. Kalau saudara membaca sejarahnya, saudara percaya sejarahnya Mr. Obama, baru percaya sejarahnya. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib, itu baru sejarahnya. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus kan mestinya begini. Kau percaya saya? Mak, yakin? Dompetnya mana? Buka baju. Buka celana. Ini contoh aja, bukan serius. Celana iya Pak. Loh. Itu berarti you trust sama saya. Sekarang saudara mau percaya Tuhan Yesus, mesti kenal beliau. Bagaimana bisa mengenal beliau? Cari 30 menit berdoa tiap hari.
baca Alkitab, dengarkan CD khotbah. Waktu di jalan sudah punya planning mendengarkan CD khotbah. Jam 12 sampai jam 1 istirahat di kantor, makan 30 menit straight dia merenung Tuhan. Di pesawat ngomong sebentar dengan sebelahnya, kalau nggak perlu nggak usah. Lihat langit yang biru, awan putih, dialog dengan Tuhan. Waktu nunggu orang di kafe belum datang, Anda memikirkan Tuhan. Jangan menunggu momentum, ciptakan momentum. Create momentum, ciptakan momentum. Jangan menunggu momentum. Seperti orang berolahraga, jangan nunggu kesempatan berolahraga, ciptakan kesempatan itu. Kalau tidak pernah memberikan kesempatan, nggak pernah olahraga. Ditanya, udah olahraga? Udah. Belum, tadi belum. Udah, olahraga dalam hati. Ciptakan momentum itu. Bapak Ibu ke gereja seminggu sekali, 2 kali, bahkan mungkin 10 kali. Tidak akan mengubah banyak. Kecuali tiap hari bertemu dengan Tuhan. Merenungkan Tuhan siang dan malam. Itu serius. Sampai akhirnya, saudara akan mengerti kehendak Tuhan dengan kecepatan tinggi. Juga jangan bertanya kepada Tuhan tentang suatu hal ketika saudara harus mengambil keputusan sesuatu yang besar, yang akan menentukan nasib saudara, yang akan membawa dampak besar dalam hidupmu. Baru kau mau cari Tuhan. Itu nggak fair. Cari Tuhan setiap hari. Katakan amin. Tepuk tangan saudara. Baru kita bisa makan matikan segala keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kok jadi rumit ya ikut Pak Eras ya? Oh iya, berarti kamu sudah kena virus itu. Virus suara kebenaran. Iya, memang jadi rumit. Jika Tuhan mengendakinya. Terbelenggu kita dengan kehendak Tuhan. Kalau dulu kita bebas, kita merdeka. Kita merasa kita memiliki diri kita sendiri. Mau beli mobil, beli. Mau beli rumah, beli. Mau kemana, pergi. Sekarang nggak bisa. Kita harus mulai bertanya. Nanti lama-lama tanpa bertanya pun kita udah punya feeling. Ini kehendak Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Matikan. Anda tahu Tuhan Yesus itu mati berapa kali? Berkali-kali. Mau sobat? 1. Ketika dia meninggalkan kemuliaan. Beliau pernah ada. Tapi dikosongkan. Filipi pasal 2, 5-7. Kenosis. Dikosongkan, dihilangkan kesadarannya, dilucuti kemuliaannya. Nol pudol, seperti mati. Berinkarnasi. Amin. Amin. Itu mati pertama. Lalu dia menjalani hidup. Umur 12 tahun dia mulai sadar dirinya anak Allah. Dia berkata kepada Maria, aku harus ada di rumah Bapa. Dia menyadari siapa dia. Pasti Maria memberitahu, kamu tidak seperti saudara-saudaramu, Yesus. Kamu lahir dulu dari Roh Kudus. Dia berkembang terus. Umur 30 tahun dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes sudah menolak. Aku yang mesti Tuhan baptis, bukan Tuhan yang saya baptis. Ya, kita mau memenuhi kehendak Allah. Tuhan Yesus menyamakan diri dengan manusia dengan komitmennya melakukan hukum. Seperti banyak orang. Tapi itu belum membuat dia sempurna. Masih ada satu langkah lagi. Bagaimana melakukan kehendak Allah. Kalau baptisan Yohanes itu di sini. Yang ini hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Dan orang percaya yang sungguh-sungguh. Tuhan punya keinginan juga. Waktu ditangkap di Taman Getsemani. Tuhan berkata, kau pikir aku maling? Kau datang dengan membentungan. Kau pikir aku tidak bisa meminta malaikat turun. Dia sadar dia anak Allah. Dia punya kuasa. Dia punya hak. Dia bisa membawa malaikat turun. Dia pun punya kehendak. Maka dia berkata, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia mengakhiri dengan kalimat, bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu. Dia mematikan keinginannya sendiri. Dia membunuh. Dia mematikan keinginannya sendiri.
supaya kehendak Allah bisa terwujud dalam hidupnya. Udah dua ini. Yang ketiga, dia mati betul di kayu salib. Ikut Tuhan Yesus berarti harus ikut dalam kematiannya. Ini kematiannya. Nanti saudara akan punya hati yang limpah terhadap orang lain. Kasih terhadap sesama. Dan merindukan langit baru, bumi baru, saudara. Pagi tadi sebelum berangkat dari rumah, sopir saya berkata kepada staf istri saya yang tinggal di rumah, Cici, itu ada ibu-ibu tuh, incik-incik juga. Bawa apa gitu? Keluar. Mau kasih apa mau bapak gitu? Keluar. Balik lagi. Siapa dia? Enggak pak, orang jual nasi. Hah? Jual nasi? Nasi bogana. Oh iya. Saya keluar kan, mau berangkat. Saya lihat itu incik-incik bawa dua tas. Tas plastik. Tas plastik. Satu bawa payung, sini nasi. Bogana itu. Saya liatin, dia tawarkan ke orang. Ada orang ngomong-ngomong nawar atau apa. Enggak beli. Lu nawar, lu ngomong lama. Enggak beli, orang ajar. Cik sampai gitu. Cik, saya panggil. Cik, alamatnya mana? Ini kapan-kapan sih bisa pesen nggak nasi bogananya? Kan saya tahu nasi bogana. Bisa pak. Ini pak mau nyoba. Beli semuanya. Saya lupa di rumah orang juga ada puasa, saudara. Aduh. Saya kasih uang sekian ratus ribu. Udah. Saya sedih, saudara. Begini atau gini ya. Saya cuma merindukan satu negeri di mana orang tidak perlu jual nasi bungkus dari rumah ke rumah. Ini bersih rapi loh. Aduh susah. Makanya begini saudara, dimanapun kita berada, kelakuan kita itu seperti Tuhan Yesus. Sehingga orang tidak melawan Tuhan Yesus. Tuhan berkata yang tidak melawan kamu, di pihak kamu. Mereka tidak pernah menjadi orang-orang yang selamat. Artinya dikembalikan ke rancangan semula. Mereka tidak pernah masuk anggota keluarga kerajaan Allah. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka tidak melawan kamu. Mereka diyakini menurut perbuatan. Bisa masuk anggota masyarakat kerajaan itu. Tapi kalau saudara bukan menjadi anggota masyarakat. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Very different. Kalau 8 tahun yang lalu saya mati, mungkin saya nggak masuk surga, saudara. Kalau saya berbuat baik, saya suka juga berbuat baik, mungkin saya bisa masuk jadi anggota masyarakat. Tapi belum tentu saya menjadi anggota keluarga kerajaan yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi saya bersyukur saya disadarkan Tuhan untuk berubah. Untuk berubah, saudaraku. Maka tiap hari saya ketemu Tuhan. Saya minta Tuhan periksa hidup saya kalau tidak beres. Semalam jam 12 kurang seperempat, saya pakai celana panjang. Istri saya baru bangun, atau baru mendusin atau berjaga tidur. Mau kemana Pak? Enggak, mau tidur. Loh, kok celana panjang? Saya mau menghadap Bapak di surga pakai pakaian rapi. Saya berlutut. Sampai lewat, mau tengah malam sampai pagi. Saya merasa betapa berharganya punya Bapak. Kalau kita bisa bertemu dengan Bapak Presiden, itu berarti rasanya kita nggak mau sebentar. Kalau kita ketemu Bapak di surga, kita bisa lama, saudaraku. Beri tepuk tangan, haleluya. Saudaraku, dunia bukan hunian yang nyaman, tapi kita akan mendapat tempat yang indah. Dan kita hidup di bumi ini hanya untuk itu. Bagaimana dipersiapkan masuk kerajaan surga. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang menjadi kerinduan kita, saudara.